TNI lagi gegerkan publik. Letkol TNI Dwi Son dicopot sebagai Dandim. Ayu Intan ini diduga sebagai penyebabnya. Inilah kita ganti dan sudah ada cap dari Bapak Kasat untuk juga mengganti. Jadi sekali lagi setelah ini kami mohon dengan sangat bahwasanya persoalan ini nanti kita akan tangani. Yang tentara akan ditangani, khusus suaminya adalah di tentara. Kita sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Nanti istrinya juga karena orang umum ya, kalaupun Persit nanti akan ditangani ke orang umum karena dianggap juga sesuai ketentuan. Kita tidak boleh juga membuat seperti itu, ada semacam ujaran membuat kebencian dia. Jadi ini ya, saya rasa ini sesuatu yang memprihatinkan, sangat memprihatinkan ya. Saya mendengarnya, melihatnya betul-betul sangat terpukul ya. Mengapa? Karena begini ya, ketika seseorang bertekad untuk menjadi abdi negara, menjadi anggota tentara, darat, laut atau udara, maka ketika kita menandatangani kontrak untuk menjadi tentara ini, sejak itulah kita terikat pada sumpah prajurit dan sabta marga. Ya. Jadi itulah konsekuensi dari seorang abdi negara. Pedomannya adalah sabta marga dan sumpah prajurit. Termasuk juga kepada saya yang sudah purna tugas ya. Saya sudah purna tugas tapi belum purna pengabdian. Tetap sabta marga dan sumpah prajurit adalah pedomannya. Nah, ketika seseorang yang masuk tentara yang sudah bersumpah ya, dengan sabta marga dan sumpah prajurit ya, harapan kita seperti itu, harapan semua purnawirawan seperti itu. TNI ya, termasuk dengan keluarga besarnya, termasuk purnawirawan ya, harus menjadi contoh di masyarakat kita dalam menjalin kehidupan dalam negara yang berazas demokrasi ini. Tetapi tentunya sekali lagi ya, sebagai prajurit sabta marga, marga pertama adalah kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Marga kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Sajian informasi terupdate kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Dan inilah informasi selengkapnya. Sosok Ayu Intan diduga jadi penyebab Letkol TNI Dwi Son dicopot sebagai Dandim 0736 Batang. Glora.co. Beberapa perwakilan massa yang menggelar aksi karena tak terima Letkol Dwi Son Evianto dicopot secara mendadak dari jabatan Dandim 0736 Batang mengaitkan pencopotan jabatan itu karena laporan seorang wanita atas nama Ayu Intan Soleha. Perwakilan massa menyebut laporan Intan ke Kodam 4 Diponegoro mengada-ada dan belum terbukti kebenarannya. Diketahui Intan mengunggah laporan terkait perbuatan tindak pidana penganiayaan dan penghinaan yang diduga dilakukan oleh Letkol Dwi Son Evianto selaku Dandim 0736 Batang pada Sabtu 5 September pukul 23.15 waktu Indonesia Barat di Makodim 0736 Batang. Selain laporan, beberapa video juga pernah diunggah oleh Intan. Dua video dengan durasi sekitar 20 detik yang ia unggah di akun Instagram pada 28 dan 29 September lalu memperlihatkan perdebatan antara Intan dengan Letkol Dwi Son dan sejumlah anggota TNI berseragam. Tak hanya laporan dan video yang diunggah oleh Intan, ia juga pernah mengunggah foto memar di sejumlah bagian tubuhnya pada 11 September.
Berkaitan dengan hal itu, Casra Meko, tokoh masyarakat desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang ikut dalam aksi penolakan pencopotan Dandim 0736 beberapa waktu lalu, menjelaskan sangat mengenal sosok Intan. Dia tahu Intan itu siapa, dia juga tetangganya di Kidang Lor. Sejak kecil, dia juga tahu, jadi dalam permasalahan ini pihaknya tahu siapa yang salah. Dan pihaknya juga mengenal Letkol Dwi Son yang merupakan putra daerah berprestasi tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Dilanjutkan ada Dalam dan pihak yang mempengaruhi untuk menjatuhkan Letkol Dwi Son. Pihaknya akan mengawal hal ini dan berharap Letkol Dwi Son bisa menjadi Dandim 0736 Batang sampai 2 tahun. Pantauan tribunjateng.com, beberapa postingan di akun media sosial Intan bercerita terkait tindak penganiayaan yang dia alami. Penganiayaan itu terjadi usai ia pulang dari salah satu tempat hiburan dan kafe yang ada di kota Pekalongan. Dalam perjalanan pulang, kendaraannya menyerempet mobil yang ditumpangi Letkol Dwi Son dan kejadian itu terjadi pada 5 September sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Pantura Batang. Intan juga menyebutkan seusai kejadian dia sempat menawarkan klaim asuransi namun pihak Letkol Dwi Son tidak menghiraukan dan beradu mulut. Intan menuliskan sempat diminta untuk ikut ke Makodim 0736 Batang untuk menyelesaikan permasalahan namun menolak karena dia berpikir seharusnya kepada unit Laka Polres Batang. Setelah adu mulut, dia menyatakan mengalami penganiayaan. Telepon genggamnya dirampas serta dituduh mabuk seusai minum minuman beralkohol di tempat hiburan. Dalam akun itu, dia mengaku sempat minum minuman beralkohol jenis soju namun tak sampai mabuk. Intan yang melaporkan Letkol Dwi Son atas tindak penganiayaan saat dikonfirmasi tribunjateng.com melalui sambungan telepon menegaskan akan terus menempuh jalur hukum. Intan mengaku tak ada pihak yang mendalangi laporan atas insiden yang dialaminya ke Kodam 4 Diponegoro. Dia menegaskan tidak ada dalang dalam laporannya dan coba berpikir siapa yang menerima jika dianiaya. Untuk itu dia melapor ke Kodam 4 Diponegoro. Menurutnya pihak Kodim 0736 Batang juga tidak pernah datang dan meminta maaf atas penganiayaan yang dialami kepadanya. Menurut Intan, jikapun dalam waktu dekat Kodim 0736 Batang atau Letkol Dwi Son datang untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, dia menegaskan tidak akan mau. Ditambahkannya terkait penyelesaian permasalahan ia akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dia menerangkan apa yang disampaikan di media sosialnya merupakan kebenaran dan dialaminya. Sementara itu, Letkol TNI Dwi Son Evianto dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Kodim atau Dandim 0736 Batang. Padahal Dwi Son baru menjabat selama 3 bulan sebagai Dandim Batang. Pencopotan Letkol Dwi Son sebagai Dandim Batang lantas direspon dengan aksi unjuk rasa oleh masyarakat Batang, Jawa Tengah. Mereka tak terima pencopotan itu dikarenakan dinilai sepihak. Masa yang berasal dari berbagai organisasi itu lantas menggeruduk Kodim 0736 Batang. Mereka membawa serta sejumlah poster dan spanduk yang berisi tulisan dukungan untuk Letkol Dwi Son. Selain itu, masa juga sempat melakukan sholat berjamaah di tengah-tengah aksi. Dalam aksinya kali ini, mereka menuntut agar Dandim 0736 Batang Letkol Dwi Son Evianto bisa tetap bertahan dengan jabatan sebelumnya. Dilansir dari tribunnews.com, beberapa perwakilan massa menjelaskan aksi demo itu dilakukan secara spontan karena diduga ada kejanggalan dalam pencopotan Letkol Dwi Son. Selain tokoh masyarakat, ormas dan pengusaha perwakilan olahraga bela diri juga bergabung dalam aksi tersebut. Sekretaris Daerah FPI DPD Jawa Tengah Amir Hamzah mengatakan massa tak terima karena pencopotan jabatan dilakukan secara mendadak. Amir menduga ada konspirasi jahat dalam pencopotan Dandim 0736 itu. Ia pun menegaskan aksi unjuk rasa yang dilakukannya tidak ada unsur politik. Ia bersama massa menuntut ada kejelasan dan alasan pencopotan jabatan Dandim. Sementara itu, Kadar Rusman, perwakilan musisi jalanan Batang juga bersuara tentang adanya pencopotan jabatan itu. Kadar Rusman yang mengaku sebagai rekan sekolah Letkol Dwi Son Evianto mengaku tergerak untuk mendengar kabar pencopotan jabatan rekannya itu. Sementara Roni Suseno, perwakilan pengusaha real estate Indonesia yang juga mengikuti aksi terus menyerukan dukungan kepada Letkol Dwi Son. Bahkan dia berujar bersama massa lainnya akan mengurai tuduhan yang dilontarkan ke Letkol Dwi Son. Roni menambahkan, bersama massa dia meminta agar pihak berwajib mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Adapun surat pencopotan Letkol Dwi Son sebagai Dandim 0736 Batang telah turun, dia ditarik ke Kodam untuk menempati perwira menengah atau PAMEN. Menanggapi pencopotannya, Letkol Dwi Son Evianto menuturkan dengan lapang dada atas pencopotan jabatannya sebagai Dandim 0736 Batang. Saat dikonfirmasi, dia menjelaskan sangat berterima kasih kepada masyarakat Batang atas dukungannya. Namun, surat keputusan yang telah dikeluarkan menjadi perintah dan sebagai prajurit, dia wajib melaksanakannya serta tidak bisa menawar lagi. Dwi Son mengaku akan mematuhi prosedur sesuai arahan dari pimpinan yang disampaikan lewat surat keputusan.
Letkol Dwi Son juga menjelaskan kabar terkait pencemaran nama baiknya sudah dilaporkan ke pihak berwajib.